Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4, yang terdiri dari yang pertama saya Anissa Tarikaningrum, yang kedua Ibu Mindiarti Dwi Septianingrum, yang ketiga Ibu Retno Dwi Wulandari, yang keempat Ibu Rika Yunani, dan yang kelima Ibu Cindy Pramusinta, serta yang keenam Ibu Wahyu Ciptaning Tias. Izinkanlah kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang Sekolahku Bhinneka. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Ciptaning Tias. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tujuan yang ingin dicapai dari topik 4 ini diantaranya, yang pertama, mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pada diskusi kali ini, kami mengambil sintak marka, yaitu pertama, mulai dari diri sendiri, yang kedua, aktivitas, yang ketiga, refleksi, yang keempat, konsep, dan yang kelima, aktivitas. Yang pertama, mulai dari diri. Keragaman apa sajakah yang dimiliki oleh sekolah Anda? Bagaimana cara menghargai keberagaman di sekolah? Praktik-praktik apa sajakah yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keberagaman tersebut? Kemudian, tantangan apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah? Kemudian yang terakhir, siapa sajakah yang berperan dalam pelaksanaan budaya toleransi di sekolah? Terima kasih untuk waktunya. Yang kedua yaitu tentang aktivitas. Aktivitas di sini saya menggunakan keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi ini. Dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia, begitu juga dengan keragaman budaya khususnya di daerah kita yaitu Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberagamannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa khususnya di Indonesia yang berbeda-beda. Dari hasil kemampuan menciptakan kebudayaan sendiri, untuk itu di sini kelompok saya akan menunjukkan beberapa aktivitas yang sudah dipilih. Ya, untuk aktivitas yang pertama yaitu tentang mengamati keberagaman budaya yang ada di Indonesia, dan untuk aktivitas kedua yaitu kita menggunakan permainan kartu Bhinneka. Untuk itu silakan diperhatikan dan diamati video berikut ini. Silakan. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional.
Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krong Badi. Pakaian adat Ule Balang. Tarian adatnya antara lain tari Saman dan tari Seudati. Alat musik tradisional adalah serone kali. Senjata tradisional adalah rencong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundo kanduang. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah saluang. Senjata tradisional adalah kerambit. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Tarian adat antara lain tari Yapong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehian dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat antara lain tari Jaipong dan tari Merak. Alat musik tradisional adalah angklung. Senjata tradisional kujang. Jawa Tengah. Suku yang mendiami daerah Jawa Tengah antara lain suku Jawa, suku Samin, suku Kangean, dan suku Karimun. Rumah adat adalah rumah joglo. Pakaian adat Jawi Jangkep dan kebaya. Tarian adat adalah tari serimpi dan tari gambyong. Alat musik gamelan dan senjata tradisional adalah keris. Jawa Timur. Suku yang mendiami daerah Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Rumah adatnya adalah rumah joglo Situbondo. Pakaian adat pesaan. Tarian adat antara lain tari remo dan tari jaranan. Alat musik gamelan dan senjata tradisional celurit.
Kalimantan Barat. Suku yang mendiami daerah Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadua, dan suku Pontianak. Rumah adat adalah rumah panjang. Pakaian adat King Baba dan King Bibinge. Tarian adat tari monong atau tari manang. Alat musik adalah tuma. Senjata tradisional mandau. Bali. Suku asli dari Bali adalah suku Bali. Rumah adat Gapura Candi Bentar. Pakaian adat Payas Agung. Tarian adat antara lain tari pendet dan tari legong. Alat musik tradisional adalah gamelan Bali. Dan senjata tradisional adalah keris. Sulawesi Selatan. Suku yang mendiami daerah Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Rumah adat Tongkonan. Pakaian adat baju bodo. Tarian adat tari kipas pakarena. Alat musik keso. Senjata tradisional badik. Nusa Tenggara Timur. Suku yang mendiami daerah Nusa Tenggara Timur antara lain suku Rote, suku Flores, suku Sumba, dan suku Belu. Rumah adat Musalaki. Pakaian adat Rote. Tarian adat tari perang dan tari gareng lameng. Alat musik sasando. Senjata tradisional sundu dan kabeala. Maluku. Suku yang mendiami daerah Maluku antara lain suku Buru, suku Kei, suku Banda, suku Seram, dan suku Ambon. Rumah adat Baileo. Pakaian adat baju cele. Tarian adat tari cakalele dan tari lenso. Alat musik nafiri. Senjata tradisional parang sawalaku. Papua. Beberapa suku yang mendiami Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai. Pakaian adat rok rumbai
Sepertinya Di Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai. Pakaian adat, rok rumbai dan koteka. Tarian adat, tari musyoh, dan tari selamat datang. Alat musik, tifa. Senjata tradisional, busur dan panah, dan tombak. Ini video tentang keragaman budaya Indonesia. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam mempelajari keragaman budaya Indonesia. Dan yang paling penting, menambah kecintaanmu akan budaya Indonesia. Selamat belajar! Dilanjutkan, Bu Mindy, silakan. Bu Mindy. Untuk Bapak, Ibu, aktivitas mohon yang maaf. kedua yaitu kartu Bhinneka. Jadi setiap pagi siswa akan berlomba-lomba untuk berangkat sekolah, kemudian mengambil kartu urutannya. Semakin terlambat siswa berangkat sekolah, maka akan mendapatkan kartu gambar yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nanti guru meminta ketua kelas yang bertugas untuk membariskan siswa di depan kelas sebelum masuk ke kelas. Kemudian setelah berbaris, bertanya kepada setiap siswa terkait keberagaman di Indonesia untuk mendapatkan kartu yang dia pilih, seperti itu. Untuk aktivitas kedua, silahkan Bu Retno. oke. Terima kasih untuk waktunya Bu Mindy. Kita lanjut ke aktivitas yang ketiga dan keempat. Baik, silakan Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Anissa. Untuk aktivitas yang ketiga, kita ada senam pelajar Pancasila. Nah, kegiatan ini merupakan pembiasaan baik yang biasa dilakukan ketika hari Jumat. Nah, pembiasaan baik ini tentunya akan memberikan manfaat yang banyak bagi siswa. Nah, untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan dari senam pelajar Pancasila, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, itu tadi adalah sekelumit video tentang deskripsi dari senam pelajar Pancasila. Senam ini tentunya akan mempererat persatuan dan kesatuan siswa karena siswa akan bertemu satu sama lain dan tentunya mereka akan berinteraksi dan akan menambah persatuan dan kesatuan dari siswa. Seperti itu. Nah, untuk aktivitas yang keempat, kita ada pembuatan pop-up book yang bertemakan keberagaman dalam beragama. Nah, pop-up itu merupakan kartu atau buku yang bisa menampilkan gambar berbentuk 3 dimensi. Yang seperti terlihat di gambar, nggih. Nah, berikut ini adalah proses pembuatan dari pop-up book beserta penggunaannya di kelas, seperti itu.
Demikian pemaparan aktivitas ketiga dan keempat. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan refleksi yang akan disampaikan oleh Bu Rika. Baik, Silakan Bu Rika. terima kasih Ibu Anissa. Nah, dari kegiatan tadi kita refleksi ya, ada beberapa hal yang kita perlu refleksi, yaitu yang pertama, hal baik apa yang dapat diambil dari aktivitas tersebut. Yang kedua, apa manfaat dari aktivitas tersebut. Dan yang kemudian yang ketiga, apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan? Yang keempat, dalam mendiskusikan apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul. Kemudian, yang kelima, bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Dan terakhir, yang keenam, bagaimana tindak lanjut dari aktivitas tersebut? Sekian, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Rika. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tentang konsep ya, akan disampaikan oleh Bu Cindy yang pertama. Silakan Bu Cindy. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang sintak yang selanjutnya, itu konsep. Di sini ada dua konsep yang saya akan jelaskan. Itu konsep pertama, yaitu implementasi toleransi di sekolah. Jadi ada banyak cara berimplementasi toleransi di sekolah. Di antaranya melalui budaya kelas, budaya sekolah, dan budaya siswa. Yang pertama itu budaya kelas. Di sini ketika manajemen sekolah baik, kemudian akan terjadi manajemen kelas yang nantinya akan tertata dengan apik juga. Kemudian ada metode dan bahan ajar yang selalu menyelipkan nilai-nilai perdamaian. Kemudian yang ketiga itu suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan kepada peserta didik. Kemudian ada budaya sekolah, yang pertama kebijakan sekolah, dan di sini kebijakan sekolah untuk membentuk sekolah yang damai. Selanjutnya ada lingkungan sekolah yang nantinya yang ramah anak sehingga nanti terbentuk lingkungan yang damai. Kemudian ada budaya siswa. Di sini ada manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian. Kemudian ada aktivitas kegiatan atau program untuk meningkatkan nilai-nilai perdamaian. Dan yang terakhir, ada materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian di tengah keragaman. Seperti itu. Ya, akan dilanjutkan oleh Bu Anissa. Terima kasih. Baik, konsep yang kedua yaitu memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan dapat dilakukan melalui kegiatan kebinekaan dalam bentuk yang pertama olahraga dan permainan, selanjutnya seni budaya dan agama, lalu ada bisa media komunikasi visual, kemudian kolaborasi dengan sekolah lain. Dan 7 proyek profil pelajar Pancasila bisa menjadi aktivitas dalam kegiatan kebinekaan. Berikut ada link sekolah Bhinneka yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat program kebinekaan di sekolah Bapak dan Ibu guru semuanya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, demikian pemaparan materi dan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.